Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Amel. Katanya saya dipanggil Bapak. Ada apa ya, Pak? Oh iya, kemarin ada informasi dari teman Amel. Katanya Amel pulang lebih cepat dari jadwal waktu yang ditentukan. Ya, Iya, Pak. Mendadak ada informasi dari Mama untuk jemput Mama di pasar. oh begitu. Jadi Amel pulang cepat itu karena mau jemput mama. Berarti Amel sudah mencoba untuk berbakti sama orang tua ya. Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Amel. Cuma mungkin kalau Bapak pasti konfirmasi dulu ke atasan Bapak untuk pulang lebih cepat. Nah, sekarang Amel sudah paham kan kenapa Bapak panggil Amel ke ruangan Bapak? Iya, Pak. Amel minta maaf tidak izin dulu sama Bapak dan guru-guru yang lain, termasuk juga sama wali kelas. Ya, Bapak paham. Amel lupa minta izin karena suatu alasan kan? Iya, Pak. Amel lupa karena Amel buru-buru mau jemput Mama. Takut Mama marah kalau Amel terlambat jemput. Ya, nggak apa-apa. Ya namanya manusia pasti pernah lupa. Bapak juga suka lupa jika sedang banyak kegiatan. Umumnya Amel lupa karena suatu alasan yang lebih mudah, yaitu ingin berbakti pada orang tua. Apa hargai itu? Iya, Pak. Amel ingin membahagiakan Mama. Ingin jadi anak kebanggaan Mama. Ya baguslah kalau Amel merasa seperti itu. Dan menurut Bapak, berbakti sama orang tua itu lebih penting daripada hanya sekedar mengikuti aturan sekolah. Tapi alangkah lebih baiknya jika keduanya bisa dilakukan secara seimbang. Nah, sekarang coba Amel pikir lagi. Tindakan Amel kemarin untuk pulang lebih cepat kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak, Pak. Amel tahu tindakan Amel kemarin itu salah. Terus kira-kira menurut Amel keyakinan kelas yang mana yang kurang sesuai dengan tindakan Amel? Keyakinan kelas untuk datang dan pulang tepat waktu, Pak. Amel meyakini tidak kalau datang dan pulang tepat waktu itu penting buat Amel? Yakinlah, Pak. Karena dengan datang dan pulang tepat waktu, kita akan terbiasa dengan hidup disiplin. Bapak setuju. Dengan hidup disiplin, kita akan menjadi terbiasa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa harus ada paksaan lagi. Namun, ada juga keyakinan kelas lain yang lebih penting ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Amel tahu keyakinan kelas yang mana? Tahu, Pak. Keyakinan kelas untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sesama teman atau guru di sekolah. Selanjutnya Amel bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia, Pak. Baik. Selanjutnya, apa solusi yang akan diambil oleh Amel untuk memperbaiki masalah ini agar tidak sampai terulang kembali? Amel akan lebih komunikatif dan bisa mengatur waktu agar bisa lebih disiplin, Pak. Selain itu, Amel juga akan berkomunikasi dengan Mama tentang kondisi Amel di sekolah. Baiklah, kalau begitu, Bapak tunggu komitmen dari Amel untuk memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih sudah mau mengerti Amel. Ya, sama-sama. Sekarang, Amel boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mara Putri dari kelas 11 BDP di SMKN 6 Pandeglang. Saya merasa senang sekali bisa berdiskusi bersama Pak Effendi untuk dapat lebih disiplin lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Saya harus bisa mengatur waktu dan bisa lebih komunikatif agar tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Vera, tadi kenapa datang terlambat masuk kelas? Maaf
Kenapa bisa kesiangan? Sholat subuhnya gimana? Kelewat? Iya Pak, setelah sholat subuh tuh saya tidur lagi. Iya gitu Pak. Oh, jadi itu yang membuat Vera kesiangan. Iya Pak, biasanya setelah sholat subuh saya nggak pernah tidur lagi, langsung bantuin mama beres-beres. Tapi tadi nggak tahu kenapa saya benar-benar ngantuk banget Pak. Ya, kalau paham. Terkadang Bapak juga kadang setelah sholat subuh itu suka tidur lagi. Tapi kalau libur tidak. Jadi dalam hal ini Bapak tidak bisa menyalahkan Vera. Cuma mungkin bagaimana caranya kita bisa memperbaiki masalah ini agar tidak terulang kembali. Iya Pak, saya janji tidak akan tidur lagi setelah sholat subuh. Nah, sekarang Vera mungkin bisa pelajari cara baru yang lebih efektif agar Vera tidak ngantuk lagi setelah sholat subuh. Caranya gimana? Ya, coba Vera pikirkan seperti apa kira-kira biar Vera tidak mengantuk lagi setelah sholat subuh. Membaca buku mungkin ya Pak, atau nonton TV, langsung mandi sebelum bantu mama beres-beres di rumah. Boleh, ya silakan aja coba Vera coba di rumah. Ya mudah-mudahan hal tersebut bisa menghilangkan rasa kantuknya Vera. Tapi mungkin bisa juga dengan jalan-jalan misalnya menghirup udara segar biar lebih fresh lagi. Baik Pak, mulai besok Sarah akan mencoba melakukan setelah sholat subuh. Nah sekarang coba Vera pikir lagi. Tindakan Vera tadi kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah di. Tidak Pak, Sarah tahu tindakan Sarah tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus kira-kira menurut Vera keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan Vera tadi? Keyakinan kelas untuk datang dan pulang tepat waktu. Itu bukan. Vera meyakini tidak keyakinan kelas untuk datang dan tepat waktu itu penting buat Vera. Yakin Pak, karena dengan datang dan pulang tepat waktu, Sarah terbiasa dengan hidup disiplin. Ya, Bapak setuju dengan pendapat Vera. Jadi dengan hidup disiplin, kita akan bisa menjalankan kehidupan ini, kehidupan sehari-hari tanpa merasa ada paksaan. Ya. Namun ada juga keyakinan kelas lain yang lebih penting. Yang lebih penting ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Kira tahu keyakinan kelas yang mana? Tahu Pak, keyakinan kelas untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sesama teman atau guru di sekolah. Jadi apa yang seharusnya Sarah lakukan setelah Sarah menyadari Sarah bangunnya kesiangan? Ya Pak, seharusnya Sarah harusnya tadi langsung menghubungi Bapak untuk mengonfirmasi kalau Sarah datang terlambat ke sekolah. Baiknya, Sarah bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Baik. Selanjutnya apa solusi yang akan diambil oleh Sarah untuk memperbaiki masalah ini agar tidak sampai terulang kembali? Sarah akan lebih komunikatif dan bisa mengatur waktu agar lebih disiplin. Selain itu, Sarah juga akan mencoba hal baru tadi agar tidak tidur lagi setelah sholat subuh.
Baiklah, kalau begitu Bapak hargai usaha Sera untuk berubah menjadi lebih baik. Dan Bapak tunggu komitmen dari Sera untuk memperbaiki masalah ini. Baik Pak, terima kasih sudah mau mengerti Sera. Ya, sama-sama. Sekarang Sera boleh kembali ke kelas. Baik Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sera Indriani, biasa dipanggil Sera, dari kelas 11 BDP di SMKN 6 Pandeglang. Saya merasa bersyukur bisa berdiskusi bersama Pak Effendi karena Pak Effendi bisa menerima alasan Sera atas kesalahan yang Sera lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah, masuk ke kelas. Sera janji untuk bisa mengatur waktu lagi dan mencoba untuk melakukan hal-hal positif agar tidak mengulangi tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah sepakat.